semua. Nah, ini ya sudah sampai di pertemuan ke-8. Ekspresi limit yang melibatkan konsep turunan. Jadi materinya ialah ekspresi limit yang melibatkan konsep turunan. Iya. Lanjut. Nah, pada pasal ini kita akan membahas dengan konsep dasar berikut ya. Jika Y sama dengan fx, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X. Atau bisa juga rumus turunan itu adalah limit H mendekati 0 dari fx tambah H dikali fx per H. Dan aturan L'Hopital yang telah kita pelajari bab 1 tentang limit. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1 ya. Selesaikan ekspresi limit berikut. Limit X mendekati A dari sin X dikurang sin A per sin X kurang A. Ya, kita jawab. Jadi menggunakan aturan turunannya, jadi soalnya adalah limit X mendekati A, sin X kurang sin A per sin X dikali X kurang A. Jadi kita turunkan. Hasil turunannya adalah ini. Limit X mendekati A dari cos X. Kenapa? Karena turun dari sin X adalah cos X. Dikurang sin A. Turun dari sin A adalah 0. Kenapa? Karena ini tidak memiliki X sama sekali. Ya. Sin A itu tidak memiliki X sama sekali, maka dianggap konstanta. Dan turunan konstanta adalah 0. Lalu, turunan dalamnya dulu kita kerja ini. Turunan dari X kurang A adalah 1 yang diturunkan dalam X1. Lalu, kita kerja turunan dari sin. Turunan sin adalah cos. Jadi ketika sin X kurang A, maka turunannya adalah cos X kurang A. Dikerjakan lagi, cos X kurang 0 itu adalah cos X. Per 1 kali cos X kurang A adalah cos X kurang A. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Limit X mendekati A, cos X per cos X kurang A. Begitu. Setelah itu, maka kita, karena ini limit X mendekati A, maka nilai X-nya kita ganti dengan A ya, kita substitusi. Jadi setiap nilai X di sini kita ganti dengan A. Hasilnya adalah seperti ini ya. Cos X sekarang jadi cos A, dan cos X kurang A berubah jadi cos A kurang A. A kurang A adalah 0 ya, jadi cos A per cos 0. Cos 0 kita bisa kerja, cos 0 derajat adalah 1. Jadi hasilnya cos A per 1, cos A per 1 itu hasilnya adalah cos A. Demikian. Dan seperti biasa ada latihan soal pertemuan 8 nomor 311 dan nomor 312. Iya, lanjut. Contoh soal 2 ya, diketahui efek sama dengan sin kuadrat X. Jika f aksen X menyatakan turunan pertama fx, maka selesaikan ekspresi limit berikut. Limit H mendekati tak hingga dari H dalam tanda kurung per F aksen dalam kurung X tambah 1 per H dikurang F aksen X sama dengan berapa? Kita bahas ya. Kita misalkan ini. Kita misalkan P sama dengan 1 per H ya. Ini kan 1 per H. Jadi kita misalkan P 1 per H berarti untuk H mendekati tak hingga maka P mendekati 0 ya. Gitu. Hanya diganti tak hingga berarti 1 bagi tak hingga adalah 0. Jadi P-nya itu mendekati 0. Berarti kita bisa tukar jadi H sama dengan 1 per P ya. Kayak gitu. H sama dengan 1 per P. Ini operasi dari sini. P sama 1 per H berarti kita bisa tuliskan juga H sama dengan 1 per P. Nah, dari limit di atas, ekspresi limit di atas ini akan berubah menjadi ini. Limit P mendekati 0 dari F aksen X tambah P dikurang F aksen X per P. Sama dengan F double aksen X. Gitu ya. Oke.
Karena efeknya adalah sin kuadrat X, maka turunan pertamanya atau f sin X-nya adalah 2 sin X cos X. Atau ini adalah rumus sudut ganda trigonometri, jadi 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X ya. Ini turunan pertama atau f sin X-nya. Sedangkan yang dicari adalah turunan kedua, f double aksen X. Maka dari turunan pertama, aksen X, sin 2X itu kita bisa mencari turunan keduanya. Jadi kita turunkan lagi nih. Turunan dari sin 2X adalah 2 cos 2X ya. Caranya bagaimana? Turunan dalam dulu dikerja. Turunan 2X adalah 2, dan turunan dari sinus adalah cos. Karena sudutnya 2X, maka turunan dari sin 2X adalah cos 2X dikali 2. Nah, jadi limit H mereka hingga dari H f aksen X tambah 1 per H dikurang f aksen X sama dengan 2 cos 2X. Selesai. Nah, seperti biasa ada latihan pertemuan 8 ya, ekspresi limit yang melibatkan konsep turunan nomor 313 dan nomor 314. Oke, lanjut. Latihan soal contoh 3 ya, contoh 3. Diketahui bahwa limit X mendekati 5 dari fx dikali gx dikurang 3 gx ditambah fx kurang 3 per fx kurang 3 dikali x kurang 5. Terdefinisi. Nah, ditanya adalah nilai dari G5 sama dengan berapa. Kita bahas ya. Jadi saya bisa tuliskan kembali soalnya. Limit x mendekati 5 dari fx dikali gx dikurang 3gx ditambah fx kurang 3. For fx kurang 3 dikali dengan x x kurang 5 ya, dikali x kurang 5. Jadi kita bisa faktorkan ini masing-masing dulu, saya keluarkan fx-nya ya. Jadi bentuk di atas saya bisa rubah jadi gfx. Gx dikali fx kurang 3. Maksudnya dari sini. Ya. Oke. Gfx kurang 3. Gx dikali fx kurang 3 ditambah fx kurang 3. Kenapa? Karena ini kita perhatikannya. Masing-masing ini memiliki gx. Oke. Jadi saya bisa keluarkan gx dikali fx kurang 3. Ini saya tulis kembali saja. Ditambah fx kurang 3. Di bawah saya tulis kembali fx kurang 3 dikali dengan x kurang 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa faktorkan lagi. Masing-masing dari sini memiliki fx kurang 3 ya. Ini. Di ruas sininya ada fx kurang 3. Dan ini sama juga dengan ada 1 di sini ya. Kalau misalkan ya 1 dikali fx kurang 3. Supaya kentara itu koefisien dari fx kurang 3. Nah, seperti itu. Jadi saya tambahkan 1. Karena masing-masing memiliki fx kurang 3, maka saya bisa faktorkan lagi menjadi ini ya. Yang hijau keluar, fx kurang 3 dikali dengan x tambah 1 ya. Ini yang hijau tadi keluar. Oke. Nah, karena ini perkalian atas dan bawah, ya kan? Fx kurang 3 kali x tambah 1 per fx kurang 3 dikali x kurang 5, maka saya bisa baku bagi atas dan bawah yang warna hijau. Fx kurang 3-nya bisa saya bagi jadi hasilnya 1. Atau dengan kata lain dicoret saja ya. Jadi yang tersisa warna hitam, yaitu limit x mendekati 5 dari x tambah 1 per x kurang 5. Begitu. Nah, berdasarkan dalil L'Hopital atau turunan diperoleh soal awal ini limit x mendekati 5 fx dikali gx dikurang 3 gx tambah fx kurang 3 per fx kurang 3 dikali x kurang 5. Itu kita bisa turunkan ya. Dalil L'Hopital itu adalah diturunkan. Jadi ini kita turunkan, maka hasilnya adalah ini. Limit x mendekati 5 dari g aksen x ditambah 1. Begitu. Lanjut. Ini dengan kata lain g sama dengan g aksen 5 ya. Gitu. Ini sama dengan g aksen 5. Kenapa? Karena g aksen x per 1 itu sama dengan, atau saya bisa tulis begini supaya jelas. Saya bikinkan satu langkah lagi ya.
G aksen X bagi 1 itu adalah G aksen X saja. Oke. Saya copy lalu ini. Ya kan G aksen X dibagi 1 G aksen X. Setelah itu X-nya disubstitusi 5 ya, di sini X sama dengan 5. Maka X di sini saya ganti dengan 5. Jadi hasilnya G aksen 5 begitu. Nah, dengan syarat 0 per 0 ya, kalau dalam 0 per 0 berarti kita turunkan G5 tambah 1 sama dengan 0. Oke. Jadi G5 sama dengan minus 1. Nah, ada latihan soal pertemuan 8 nomor 315 dan nomor 316. Lanjut. Contoh 4 ya. Misalkan F0 sama dengan 1 dan F aksen 0 sama dengan 2. Jika G sama dengan cos Fx, maka G aksen 0 sama dengan berapa? Kita jawab, perhatikan bahwa G sama dengan cos Fx. Karena yang ditanya X sama dengan 0, berarti Gx sama dengan cos Fx dengan F0 sama dengan 1 dan F aksen 0 sama dengan 2. Nah, berarti turunannya, ya turunan dari ini, kita mau cari turunan dari Gx cos Fx, kita cari turunannya adalah min sin Fx dikali F aksen X ya. Kenapa? Karena turunan dari cos Fx adalah min sin Fx, dan turunan dalam dari Fx adalah F aksen X. Seperti itu. Nah, ketika X sama dengan 0, maka G aksen 0 sama dengan min sin F0 dikali X 0. Maksudnya, setiap X di sini kita ganti dengan 0. Ya, maka diperoleh G aksen 0 sama dengan min sin F0 dikali F aksen 0. Nah, karena F0 itu sama dengan 1 ya dari soal ini. Diketahui F0 sama dengan 1. Ya kan? Jadi, di sini F0-nya saya ganti dengan 1 ya. Dan F aksen 0-nya di sini saya ganti dengan 2. Jadi kita itu bisa ganti 2. Maka hasilnya adalah min sin 1 dikali 2. Nah, ini maksudnya ada di sini. Kerawal lah. Supaya bukan artinya 1 kali 2 tapi min sin 1 derajat dikali 2. Karena ini konstanta, 2-nya bisa ke depan, maka G aksen 0 adalah min 2 sin 1 derajat. Begitu. Ya, setelah itu ada latihan soal lagi. Untuk pertemuan 8. Nomor 317 ya. Sekarang sudah sampai nomor 317. Tuh. Soalnya adalah ini. Misalkan F1 sama dengan 2, ya kan? Terus F aksen 1 sama dengan min 1. Lalu G1 sama dengan 0. Dan G aksen 1 sama dengan 1. Lalu jika jika Hx sama dengan Fx cos Gx, gitu. Maka yang ditanya adalah G, bukan GH, aksen 1 sama dengan berapa ya? Nah, itu untuk nomor 317.
Kita lanjut nomor 318. Ya, soalnya adalah jika fx, jadi hapus lagi nih. Sama dengan sin x ditambah cos x. Oh, gitu ya. Nah, kita kalikan dengan cos 2x ditambah sin 2x dan f aksen x itu sama dengan 2 cos 3x ditambah gx, maka ekspresi dari gx sama dengan berapa? Ya, itu nomor 318. Lanjut lagi. Nomor 319. Soalnya adalah saya tuliskannya. Diketahui fx akar x tambah 1. Oke. Hanya nilai dari ekspresi pakai limit lagi ya supaya bagus. Limit A mendekati 0 dari kurangi dengan f ya, f3 tambah 2h kuadrat dikurang f3 dikurang 3h kuadrat per h kuadrat itu adalah berapa ya. Dan nomor 320 ialah jika iya, ya. Jika fx sama dengan sin 2x itu, maka ekspresi dari pakai lagi limit ya. Jadi harus belajar banyak limit. Di sini adalah h mendekati 0 dari ini adalah pecahan f x ditambah h per 2, oke, kurang 2 fx ditambah f f kurang h per 2 per h kuadrat ya. Sama dengan berapa ya? Ya, saya cukup sampai di sini. Terima kasih dan selamat belajar. Oke.
Kayak sama Pak Stepan,